Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi di analisa saham pilihannya ya. Video harian dari Tough Trader gitu ya. Setelah kemarin libur dulu sehari ya karena gangguan Indimo ya. Dan ya gitulah ya, gangguan jaringan gitu ya. Jadi agak bikin bete juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih hari ini saya lancar record gitu ya. Jadi bisa share ke teman-teman analisa saham pilihan yang menarik di hari Senin ya, tanggal 27 September 2021 gitu ya. So far gimana kemarin hari Jumat portofolionya ya, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan hijau ya, dan teman-teman juga cuan. Gitu ya. Sempat beberapa juga grup super gitu ya, grup super saya atau super tough trader alias grup berbayar gitu ya, cuan banyak juga ya. Masa lupa ya cuan apa aja gitu yang jelas alhamdulillah gitu ya. Jadi kita emang lagi coba saya lagi testing kemarin kasih menu copet, alhamdulillah ya 90% lah ya, 90% lancar ya, bisa dicopetin, nggak cuma 2-4% tapi bisa 6-10% ketika market buka. Jadi kalau teman-teman ada yang mau join dan gabung gitu ya dan pengen tahu menunya kayak gimana, setupnya kayak gimana, bisa japri saya ya di Telegram ya, dan silakan join dulu di Tough Trader 820 ya. Nah, Tough Trader 820 biasanya di sini saya kasih menu sore jual pagi gitu ya, menu sore jual pagi buat teman-teman ya, minimal bisa cuan konsisten 1-3% lah ya. Dan juga kalau teman-teman ada yang punya stock bid bisa follow saya di Tough Trader dan Instagram juga di Tough Trader. Dan juga kalau ada yang mau belajar ya, tadi saya sudah jelasin, saya buka kelas berbayar atau grup premium, tapi saya nyebutnya grup super. Teman-teman bakal dikasih stock pick ya, dan juga tentunya kelas goalsnya adalah saya pengen teman-teman itu bisa analisa sendiri, analisa mandiri ya. Nah sambil teman-teman berproses gitu ya, tentunya di mentoring, free konsultasi juga ya, dan juga teman-teman dikasih stock pick copet ya atau scalping, live trading ya, dan juga menu sore jual pagi, menu swing, menu investasi. Biasanya saya suka kasih gitu. Dan juga teman-teman pastinya dikasih jurnal trading ya, indikator-indikatornya kayak gini ya. Nih ya, kalau begini jadi merah, hijau, segala macam ya. Dan juga teman-teman dikasih screener tentunya ya, untuk lebih efisien dalam mencari saham-saham pemenang. Ya, nanti setupnya disesuaikan dengan trading style masing-masing. Ya, dan juga teman-teman bakal gabung dengan puluhan member yang sudah gabung ya, tentunya dengan aura-aura yang positif ya. Gitu ya teman-teman ya. Dan sekali lagi terima kasih juga yang sudah nonton dari pertama kali Tough Trader ada, dan salam kenal untuk teman-teman yang baru gabung ya. Sekali lagi sebelum kita mulai silahkan subscribe, like, dan komen ya. Sekali lagi terima kasih untuk dukungannya teman-teman ya. Dan kita analisa ISG dulu ya. Jadi ini analisa ISG hari Jumat kemarin ya. Jadi seperti biasa ISG-nya ini udah 3 minggu terakhir kalau nggak salah ya. Setiap hari Jumat tuh hijau gitu ya, alias menguat gitu ya. Nah, jadi dan yang menarik adalah ya, dia break dari resisten minornya di sini ya. Nah, di area 6131-nya sekarang udah break ke area 6140-an ya. 6140. Jadi 6144 ya. Kemungkinan gimana Senin gitu ya. Mungkin masih area konsolidasi ya, nyambut mungkin di Oktober. Katanya sih habis tapering mungkin ada isu tapering ya sama Evergrande. Mungkin katanya sih dengar-dengar gitu ya, pin rest-nya mau dipercepat gitu ya. Tapi ya so far sih kalau kita sebagai technical analysis perlu juga merespon, tapi ya segala bentuk respon harus diawali dengan membaca chart dulu ya. Jadi chartnya seperti apa? Oh, kalau memang ternyata logiknya atau logis gitu ya, nah mungkin ya kita bisa ambil posisi atau ambil strategi gitu ya untuk mendapatkan cuan-cuan yang lebih maksimal gitu ya. Untuk hari Senin mungkin masih akan menguat ya, ataupun mungkin dikasih koreksi dikit ya. Jadi masih tetap ya pilihannya 2, kalau nggak naik ya turun. Tapi untuk koreksinya mungkin nggak akan jauh-jauh ya, dari 6.100 lah paling dalam ya.
Tapi kalau minimal mungkin di 6133-nya. Tapi kalau toh naik mungkin akan uji di sini ya. Ujinya di 6165-an ya, sekitar situ. Oke. Nah, tapi sekali lagi ya, kita nggak beli ISG, kita belinya saham-saham ya. Jadi sekalipun ISG-nya turun ataupun naik ya, turun pun harusnya kita masih bisa cuan kalau teman-teman sudah berstrategi ya, punya disiplin SL gitu ya, money manajemennya bagus gitu ya. Saya yakin teman-teman bisa survive terus di indeks kita gitu atau pasar saham kita gitu ya. Sekali lagi good luck teman-teman ya. Sekarang kita ke analisa saham pilihan ya. Jadi dari saya mau bahas yang request dulu ya. Mungkin saya ambil beberapa dulu ya, karena mohon maaf kemarin hari Jumat saya libur. Jadi hari ini saya ambil beberapa aja ya, biar saya juga bisa ngasih analisa saham pilihan lebih banyak ya. Pertama saya mau analisa ini. Saya analisa pertama adalah CAM yang request. Buat CAM-nya ya, so far sih masih di fase sideways ya. Dia kalau teman-teman punya barang gitu ya, masih bisa hold selama masih di atas 308 ya. Tapi kalau teman-temannya belum punya ya, saran saya boleh aja spekulasi ya, spekulasi karena dia masih ada di area support ya. Ambil di 316, 314, SL-nya boleh di bawah 308. Targetnya masih bisa potensi ke area 342-nya sampai sini ya, 360 lah ya. Ya, 360. Ya. Mudah-mudahan sih ini sih kayak gini ya posisinya nih ya. Kalau teman-teman lihat ya. Posisinya konsolidasi ya, ada naik tinggi, terus konsolidasi lagi lah, up lagi ya. Mungkin ini juga nggak lama lagi mungkin bisa up lagi gitu ya. Lanjut request yang selanjutnya ada ASI. Aslinya lagi koreksi ya. Cuman kalau saya sih, kalau teman-teman ada yang di dalam ya, saya masih bisa hold ya. Holdnya di area 5.000 ya. Di 5.000 ya, di 5.000, 5.050 boleh pasang SL-nya di bawah situ. Mungkin ada pantulan ya, masih bisa potensi ke 5.700. Kalau saya lihat sih ini udah uptrend ya, jadi sabar-sabar lah ya, ini masih bisa, masih oke lah ini ya, masih oke. Potensi terdekatnya ke 5.775 ya. Oke, tapi kalau teman-teman ada yang mau ambil, boleh juga gitu ya, boleh ambil di area anti aja ya, 5.150, 5.075, pasang SL di bawah 5.000 ya. Tapi ini enak nih ya, ASI-nya sebenarnya udah uptrend. Ya, jadi tinggal nunggu ini saat-saat yang tepat buat serok sih menurut saya sih ya. Boleh lah. Ya, kalau mau spekulasi dulu boleh, tapi kalau jebol 5.000-nya boleh buang. Gitu ya. Itu untuk ASI-nya. Lanjut ada ACST. Untuk ACST-nya sih so far ya, kalau menurut saya ini masih area sideways ya. Cuman menuju uptrend ya, karena dia udah break dari downtrendnya lama ya, sekarang dia udah mulai uptrend, tinggal nunggu ngebomnya lagi ya, teman-teman bisa tunggu aja dulu ya. Kalau ada yang punya di dalam ya, bisa pasang SL di sini nih ya, di bawah 234 ya, boleh di situ. Oke, di bawah 234-nya nih ya, so far masih uptrend ya. Jadi masih disabarin aja kalau ada yang punya ya. Tapi kalau ada yang mau masuk, boleh juga ya. Cicil-cicil dari sekarang di area 248, 240 ya. SL-nya sama ya, di bawah 234. Oke, targetnya masih bisa potensi ke sini ya, terdekat 270 sampai 290. Ya. Itu untuk ACST. Lanjut ada INDI. Indinya cakep ya. Jadi karena sentimen call-nya ya akhirnya break juga nih indinya. Jadi kalau ada yang punya sih ya hold aja lah, pasang TS ya. Tapi kalau yang baru masuk nih enak nih. Kalau misalnya juga baru masuk nih masih bisa ya.
masih belum ketinggalan momen buat cuan-cuan ya 5%, 10% masih bisa mungkin ya. Teman-teman bisa ambil di area 1535, 1515, pasang SL-nya boleh di sini ya. Ya, pasang SL-nya boleh di bawah 1475 lah, sekitar situ ya. Targetnya masih bisa terdekatnya 1615 dulu, lanjutannya ke 1715 gitu ya. Jadi ini masih oke ya. Jadi silakan teman-teman. Lanjut ada ini udah pernah saya bahas nih, Harum ya. Ini jadi Harumnya ya, tuh saya udah pernah, ini juga udah pernah saya share kalau nggak salah ya di apa namanya Instagram ya kalau nggak salah ya, sama di Stockbit juga. Sekarang dia udah mantep ya. Kemarin dikasih arah nih. Pertama saya bahas kalau nggak salah di hari Rabunya, ternyata langsung arah ya. Terus juga, nah ini ya teman-teman, apa namanya? Ini udah break ya dari resistannya ya, resisten kuat nih. Udah lama ya, ternyata langsung break nih di 7375 ya. Nah, teman-teman kalau ada yang baru masuk juga bisa ya. Boleh aja nggak apa-apa, ini ada gap di bawah ini juga masih aman lah karena sentimennya masih oke. Mungkin ini bakal masih akan diabaikan ya. Jadi kalau teman-teman ada yang baru mau masuk ya, masih bisa coba ambil di 7675 ya, 7425 area situ ya. Boleh pasang SL-nya di sini aja ya, lebih dekat nih. Sementara ya di 7250 ya. Targetnya sih kalau mau ya masih bisa potensi area 8500-an ya. Kemungkinan Harum ini masih akan lanjut ya, sentimen banyak lah ini sentimennya bagus di Harum ya ketimbang Antam sama Inco, cuman tunggu aja Antam sama Inco-nya mungkin juga akan panas juga ya. Jadi dan yang udah punya nih Harum ya silakan pasang trailing stop aja ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Terima kasih yang udah request. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi kalau ada yang mau request akan dibahas di video selanjutnya ya. Teman-teman bisa komen di video ini untuk kita bahas di video selanjutnya. Gitu ya. Selanjutnya kita ke analisa saham pilihan. Jadi teman-teman analisa saham pilihannya ini yang masuk yang saya bahas adalah yang masuk ke screener-nya Tough Trader dari beberapa setup ya. Dan ini sekali lagi saya ingatkan bukan ajakan jual beli, tapi ajakan untuk analisa kembali. Gitu ya. Yang pertama ada OPMS. OPMS-nya ini masih downtrend ya, tapi udah ada tanda-tanda lah menurut saya sih. Ya ini bakal sideways dulu, cuman teman-teman bisa ambil momentum untuk copetnya ya di area boleh lah. Area 189, 185 ya sekitar situ. Nah, ya 185, SL-nya boleh di bawah 181 ya. Untuk apa namanya targetnya ya boleh 2-4% dulu atau ke 202 ya, 200 sampai 202. Oke. Lanjut ada laba. Buat labanya cakep ya teman-teman ya. Kalau menurut saya cakep ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil nih, ini kalau saya lihat sih udah ada mulai ada tanda-tanda ya bahasanya sih buying climax ya. Jadi cuman ya kita lihat lah. Kalau teman-teman mau spekulasi juga masih oke ya. Teman-teman bisa ambil coba di 278, 270 lah coba di situ. Untuk SL-nya gitu ya. Bisa di area sini. SL-nya boleh di area 260 ya. Targetnya untuk taking profitnya di 298. Kalau teman-teman mau coba ya spekulasi atau tahan ya, coba mau swing bisa masih bisa potensi ke area 400. Oke, untuk laba ya. Ini kalau technical analysis nih menggiurkan kalau ada gap-gap kayak gini ya. Tergantung teman-teman main di time frame berapa ya. Itu ya teman-teman ya. Lanjut kita ke saham selanjutnya ada HIL. Nah, HIL-nya ini teman-teman ya. Saya sih senang ya lihatnya ya. Kalau teman-teman ambil bisa juga ya, boleh di 1175, 11 berapa nih? 1160 ya. Pasang SL-nya boleh di sini ya. Pasang SL-nya boleh di sini. Area 1120 ya. Nah, masih bisa potensi up-nya nih cakep nih sebenarnya nih. Menggiurkan banget ya kalau HIL ya ke area terdekatnya di 11255 tapi mungkin masih bisa akan lanjut ya. Proyeksi mungkin bisa ke 1500 gitu ya.
Itu untuk Hill. Lanjut ada MCAS. MCAS-nya juga menarik ya. Nah, dia mantul nih, habis mantul ya dari area resisten yang jadi support sebelumnya ya. Area support yang jadi resisten sebelumnya ya di area 9.200 tuh ya. Mantul di sini terus naik lagi ya. Terus di sini dia bikin tweezer bottom lah ya kurang lebih. Jadi kalau teman-teman masih mau mengambil bisa lah. Ya ini boleh di area 9.850 ya. 9850 ya 9850 sampai 9750 ya di situ. ESL-nya di bawah 9.200 ya. Targetnya terdekatnya ke sini 11.425, masih potensi up lagi so far karena masih uptrend kalau saya lihatnya. Jadi masih akan lanjut nih kemungkinan ya, mudah-mudahan ya. Lanjut ada SMDR. Untuk SMDR-nya masih bisa ambil ya teman-teman di area 640, 625, pasang SL-nya boleh di bawah sini ya. Di bawah 600 ya, targetnya masih bisa ke 690 sampai 700. Kalau break potensi lanjutan ke sini ya. Berapa nih? 800-an ya, 900 sekian ya. Oke. Lanjut ada DKFT. DKFT-nya bisa ambil ya di 136, 13 berapa nih? 133 ya. Sorry, 134 ya. Pasang SL-nya boleh di sini ya, teman-teman. Di area 130 di bawahnya, targetnya masih bisa proyeksi ke 149. Yang fast rate boleh 2 sampai 4% ya. Lanjut ada Tama. Tamanya juga cakep ya, ada gap di atas nih. Mungkin bakal ditutup, teman-teman bisa ambil momentumnya ya. Untuk antri boleh lah di 6159 ya. Target profitnya mungkin di area 69 ya, sampai 75 bisa ya. Pasang SL-nya boleh di bawah 56. Oke, lanjut ada IDPR. DPR-nya masih bisa ya, ini boleh lagi konsolidasi teman-teman di area 226, 22 berapa nih 222 ya. Pasang SL-nya boleh di bawah 214, targetnya masih bisa ke area sini ya. 252. Tapi saya yakin ini masih akan jauh ya. Kemungkinan masih bisa lah ke area 400 ya. Tapi mungkin perjalanannya panjang karena ini lagi fase di area reakumulasi pertama gitu ya. Oke, lanjut ada CSRA. CSRA-nya oke lah ya. Ini tinggal menurut saya sih tinggal nunggu di bom aja ya. Teman-teman bisa ambil di 318, 134 boleh ya. Coba SL-nya boleh di bawah 304 ya. Targetnya sih kalau break nih kalau break area 334, 336-nya cakep lah. Ya. Area resistennya ya tuh ya ini tuh ya. Area resistennya dia di area 340, 334. Ya, kalau break potensi melesat lah ya CSR-nya. Lanjut ada MSIN. MSIN-nya boleh ya cicil-cicil dulu ya, mumpung belum berangkat nih teman-teman. Kalau bisa boleh ambil di area 520, 500 ya, antri daerah situ. Pasang SL-nya boleh di bawah 400 ini ya, 480 ya. Targetnya 2-4%, masih bisa potensi ke area 595 sampai 620. Oke. Itu untuk MSIN. Lanjut di IMPC. MPC-nya ya boleh ya, boleh mencoba swing up dia di boleh ambil antri di area 270, 2070, 2050. Pasang SL-nya boleh di sini di bawah 2000 ya. Di bawah 2000 targetnya masih bisa potensi ke 2150 ya. Kalau break cakep nih, potensi ke 2200, 2300. Oke. Lanjut ada Aldo. Aldonya juga boleh masuk ya di area 730 ya, 730, 725 boleh situ ya. So far masih uptrend ya. Nah, pasang SL boleh di sini. Area 6
90. Berarti ya targetnya 2-4%. Kalau break nih ya, break area 830-nya potensi balik lagi ke 925 sampai sini ya. Berapa nih? 1040-an. Oke. Lanjut ada MBSS. MBS-nya masih cakep ya, kemungkinan masih bisa melenggang jauh sih kalau menurut saya. Teman-teman bisa ambil kalau mau masuk ya, coba cicil di area 650, 640 boleh, atau coba tawar di 635 boleh, pasang SL-nya boleh di sini. Ya, di area berapa nih? 620 ya. Low risk lah ya jadinya. Teman-teman bisa ambil lah, masih bisa kemungkinan sampai ke sana. Targetnya ya untuk terdekat sih di area 690 ya. Sorry 685 ya. Target jauhnya bisa ke 715 sampai 720 ya, masih bisa potensi ke 800 juga. Oke. Lanjut terakhir ada truk. Truknya cakep banget ya ini ya. Kemarin baru break ya, teman-teman bisa coba antri bawah aja ya. Kalau menurut saya sih coba di area sini 170 ya, 170 170 100 berapa nih ya? 100 ya 170 180 lah, boleh antri di situ ya. Masih potensi tutup gap di area 200. Kalau misal besok langsung loncat ya boleh di HK ya untuk ya fast rate dulu lah 2-4% ya. Potensi tutup gap nih. Ini udah pernah saya share juga ya. Cakep ya ini. Kalau teman-teman mau ambil ya silakan. Untuk kalau break 204-nya potensi bisa ke 300 lagi gitu ya. SL-nya di sini aja. Teman-teman bisa pasang SL di 163 ya. Oke. Itu aja teman-teman ya. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekali lagi subscribe, like dan komen ya. Semoga tercerahkan dan semangat belajar terus ya. Mudah-mudahan tujuan investasi teman-teman trader semua tercapai ya. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.